Selamat pagi para sahabat terkasih, saya Dominikus Agus Gunawan, kembali dengan cerita buat Anda. Hari ini saya mau cerita mengenai damai sejahtera. Banyak orang yang kehilangan atau tidak memiliki damai sejahtera. Mengapa? Nah, ternyata karena damai sejahteranya itu banyak yang mencuri. Siapa yang mencuri? Ya, yang mencuri adalah diri sendiri. Nah, kita lihat misalnya. Ini, pencuri damai sejahtera itu adalah rasa takut yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita belum terjadi apa-apa, tapi sudah ada ketakutan. Tidak membuat damai sejahtera. Rasa khawatir, rasa bingung, dan lain sebagainya. Sehingga semuanya menjadi kacau. Kita berpikir akan hari esok yang belum jelas, yang belum tentu tahu apa yang akan terjadi, tapi semuanya itu membuat kekacauan, membuat ketakutan. Bagaimana untuk menghilangkannya? Untuk menghilangkannya ya tentu saja ya tergantung pada diri sendiri. Ya, bagaimana kita mengembalikan damai sejahtera tersebut? Yang pertama, yang paling gampang adalah dengan menciptakan rasa sukacita. Bersukacita senantiasa. Kalau lagi kacau pikiran, cari tempat yang luas, yang damai, yang indah. Kalau perlu kita berteriak di situ, melepaskan semuanya, sehingga kita boleh bersukacita, boleh merasakan melepaskan beban. Bentuk sukacita yang paling gampang adalah kita lakukan dengan tersenyum. Nah, tersenyum ini adalah suatu lengkungan ajaib. Coba lihat bibirnya ini. Ini suatu lengkungan ajaib, sehingga kalau Tuhan memberikan berkat, kita bisa menampungnya. Tapi sebaliknya, kalau cemberut, itu akan terbalik ke bawah. Kalau Tuhan memberikan berkat, akan meleleh. Jadi, tersenyumlah kepada setiap orang. Pasti tidak ada orang yang marah. Orang akan membalas dengan tersenyum juga. Sehingga kita pun menjadi terobati. Kita pun menjadi sukacita. Yang kedua, untuk mengembalikan sukacita, itu adalah dengan berdoa. Anda curhat sama Tuhan. Tuhan, saya sedang tidak ada damai. Saya mengalami beban ini. Nah, Anda doa. Ya, berdoa artinya berkomunikasi dengan Tuhan. Komunikasi itu dua arah. Nah, jadi dalam berdoa, itu kita mengungkapkan masalah kita, dan biarkan kita dengarkan apa jawaban Tuhan. Jadi dalam doa itu ada yang namanya saat teduh. Nah, saat teduh itu kita menenangkan pikiran kita, fokus pada Tuhan, dan dengarkan jawaban dari Tuhan. Terkait dengan doa, orang juga sering bertanya, berapa kali sih kita berdoa? Kalau rekan yang muslim berdoa 5 kali. Yang Katolik, wah ada yang 7 kali di biara. Nah, berapa kali kalau gitu? Nah, tadi pesannya adalah tetaplah berdoa. Artinya berdoa terus sepanjang waktu. Bukan dengan pikiran sadar. Karena kalau dengan pikiran sadar, saya dalam konsentrasi bisa berdoa sekarang. Tapi begitu sedang mengajar, tiba-tiba saya sudah tidak melakukan secara sadar. Tetaplah berdoa sepanjang waktu, itu artinya kita tetap berfokus pada Tuhan. Ingatan kita fokusnya hanya pada Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan tetaplah berdoa. Apa isi doa? Ya, isi doa segala macam. Tentu saja bukan hanya meminta-minta, tetapi mengucap syukur, memuliakan Allah, memuji namanya, mohon ampun, pertobatan, ya, dan juga berdoa bagi orang lain, doa syafaat. Nah, jadi dengan berdoa kita bisa menceritakan apa saja ke hadapan Tuhan. Kita bisa melakukan curhat dengannya. Dan yang di sini kita mau lihat, coba, anjing saja bisa berdoa. Kita lihat video ini.
Anjing pun bisa berdoa sebelum makan, asal mereka dilatih. Ya. Asal dilatih, maka mereka akan terbiasa. Dan yang ketiga, untuk meraih damai sejahtera, kita perlu bersyukur dalam segala hal. Teruslah bersyukur, baik suka maupun duka. Nah, bagaimana kalau kita bersyukur di dalam duka? Bersyukur pada saat suka gampang. Bersyukur dalam duka nanti kita lihat dalam cerita yang lain. Bersyukur jauh lebih baik daripada mengeluh. Mengeluh itu menjadi beban, menjadi kita berpikir negatif, tidak damai. Tadi kita kehilangan damai. Nah, dengan bersyukur, salah satu contoh yang gampang. Saya makan hari ini dengan tempe. Aduh, mengeluh. Tuhan, kenapa saya makan dengan tempe, bukan dengan ayam? Tapi di sisi lain kita juga bersyukur. Tuhan, terima kasih saya hari ini bisa makan dengan tempe. Nah, banyak orang di luar sana yang mungkin tidak dapat mendapat makanan yang terbaik pada hari ini. Nah, bersyukurlah atas segala hal, suka maupun duka, karena itu jauh lebih baik daripada mengeluh saja. Dan kemudian juga kita harus selalu bersyukur. Nah, kita harus mengungkapkan kata-kata afirmasi kepada diri kita sendiri. Contoh seperti di sini. Saya manusia yang terbaik. Saya pasti bisa. Masa depan saya cerah. Hari ini akan jadi hari yang hebat untuk saya. Saya sehat, saya bahagia, saya sukacita. Tidak ada kata menyerah. Saya akan bekerja keras hari ini. Saya tidak membiarkan opini orang lain melemahkan mental saya. Hidup saya ditentukan oleh diri saya sendiri dengan bimbingan Tuhan. Saya dilahirkan untuk hal-hal yang hebat. Nah, itulah 3 hal untuk meraih damai sejahtera. Kalau kita damai sejahtera, maka kita pun akan menjadi sukacita. Happy people focus on what they have. Unhappy people focus on what is missing. Jadi jangan fokus pada hal yang tidak kita miliki. Karena hilang ataupun karena belum kita miliki. Tetapi bersyukurlah atas semua yang kita miliki hari ini. Terima kasih para sahabat sekalian. Mari kita terus bersukacita, berdoa, dan bersyukur dalam segala hal. Amin.